Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali pengajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Kita bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Karena kitabnya sudah selesai yang kemarin itu, jadi sebagai penutup malam ini ya, nanti kita sepakati kita akan membahas kitab apa untuk pertemuan selanjutnya. Tapi sebagai penyempurna bahwa setelah sholat kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berzikir. Nah, dalam kitab Bulughul Maram itu dijelaskan beberapa hadis yang berkaitan dengan zikir-zikir yang langsung ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis yang pertama, Bapak-bapak ya. Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, adalah selalu berkata atau berucap, berzikir, fi duburi, di belakang. Jadi dubur itu bahasa Arab ya. Asal maknanya adalah dubur itu belakang, sesuatu yang menyambung dengan bagian akhir. Nanti kita akan lihat makna dubur itu dalam bahasa Arab ada dua. Yang pertama maknanya adalah sebelum salam, dan yang kedua maknanya adalah setelah salam. Salatin maktubatin, kulli salatin maktubatin, setiap salat wajib Nabi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apapun yang akan Engkau berikan. Jadi kalau Allah berkehendak menjadikan kita seorang kaya, pasti kita kaya dan tidak mungkin ada seorang pun yang menghalangi. Kalau Allah menakdirkan kita sebagai seorang bupati, insya Allah kita akan jadi bupati. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi apa-apa yang Allah halangi. Wala yanfa'u dzal jaddi, dan tidak bermanfaat kekayaan yang kamu miliki kecuali iman dan amal soleh. Minkal jaddu, karena semua kekayaan itu berasal darimu. Nah, di sini Bapak-bapak, tadi sudah saya sempat jelaskan sebentar makna fi duburi kulli sholatin maktubatin, itu maknanya adalah dua, ada dua ya. Yang pertama adalah qabla salam ya. Yang kedua adalah ma ba'da salam, setelah salam. Tetapi makna yang paling tepat dalam hadis ini adalah makna yang kedua. Doa itu atau zikir itu dibaca setelah salam berdasarkan hadis yang lain. Dalam riwayat Imam Muslim, karena idza farigo minas sholati wa sallama qala, Nabi apabila selesai melaksanakan sholat dan mengucapkan salam, Nabi berucap la ilaha illallah. Jadi makna dubur dalam hadis Mughirah tadi itu dijelaskan dalam riwayat yang lain, di mana makna dubur itu dimaknai dengan farigo, selesai. Artinya selesai salam. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini kita paham maknanya ya. Ini wa huwa ala kulli syai'in qadir ini mencakup segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Itu Allah yang punya kekuasaan. Allah yang punya kemampuan untuk mengatur.
Yang dimaksud dengan qadirun itu adalah du qudratin kamilatin, ya. Dan yang memiliki kekuatan yang sempurna, yang tidak diiringi dengan kelemahan. Kemudian yang lain-lainnya. Nah, ini kalau kita lihat Bapak-bapak, secara zahir hadis itu dibaca sebanyak 1 kali, ya. Tetapi kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan dibaca sebanyak 3 kali. Tetapi hadis yang menunjukkan bahwa zikir itu dibaca sebanyak 3 kali dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab sebagai hadhi ziyadatun gharibah. Ini adalah tambahan yang aneh, artinya tidak ada dalil yang kuat bahwa Nabi membaca bacaan tahlil itu sebanyak 3 kali. Nabi hanya membaca sebanyak 1 kali. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam riwayat yang lain, itu setelah kita membaca kalimat Allahumma la mani'a lima a'taita, itu ada tambahannya wala radda lima qadaita, dan tidak ada yang mampu menolak segala sesuatu yang telah engkau putuskan. Nah, ini hadisnya juga dikomentari oleh Ibnu Hajar bahwa ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Jadi tidak apa-apa kita kemudian mengatakan Allahumma la mani'a lima a'taita wala radda lima qadaita wala dan seterusnya, wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'udal jaddu minkal jadd. Karena memang ada hadisnya, meskipun kemudian dianggap oleh Al-Syekh Al-Albani ini sebagai hadis yang tidak sahih, tetapi ini masyhur di kalangan para ulama-ulama fikih. Kalau tidak salah teman-teman dari kalangan Nahdiyin itu memang membaca juga wala radda lima qadaita. Nah, intinya Bapak-bapak, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjadi dalil kita disyariatkan berzikir kepada Allah setelah salat wajib dengan zikir tadi, ya, dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan kalau kita lihat secara tekstual, hadis ini menunjukkan zikir itu dibanyak 1 kali. Tapi dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Khuzaimah, annahu yaqulu dzalika salasa marrat, bahwa Nabi membaca itu sebanyak 3 kali. Tetapi ini memang terjadi persoalan, ya, terjadi kemuskilan, ya. Karena Syekh Al-Albani itu tidak meriwayatkan hadis ini. Nah, sehingga tadi Ibnu Rajab mengatakan bahwa annaha ghairu mahfudzatin. Itu hadisnya tidak sahih. Nah, kalau kita lihat dalam riwayat yang lain, ya, berdasarkan laporan Ibnu Zubair, Nabi membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahu din wa law karihal kafirun. Ini ada juga bacaan begitu, silahkan kalau mau ditambah. Nah, ibu-ibunya kita hanya sampai la haula wala quwwata illa billah. Jarang sekali di antara kita sampai membaca walau karihal kafirun la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Jujur saya juga baru tahu. Itulah pentingnya kita mengaji. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, itu banyak sekali anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita banyak-banyak berzikir. Nabi menunjukkan tentang pentingnya zikir itu, baik itu dengan pernyataan maupun dengan perbuatan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adbara sujud, dan di belakang sujud, maksudnya setelah sholat. Nah, Ibnu Abbas mengomentari wa adbara sujud dalam surah ayat 40 itu, amaru ayusabbiha fi adbaris salawati kulliha.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertasbih setiap kali kita melaksanakan sholat, yaitu sholat-sholat wajib. Begitu juga dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytumus shalah", apabila kamu selesai melaksanakan sholat, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah qiyaman wa qu'udan. Dalam keadaan berdiri, artinya boleh kita misalnya habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, dan ada kemudian kepentingan mendadak, zikir aja sambil berjalan, tidak ada masalah. Dan kita tetap mendapatkan pahala keutamaan berzikir, di mana kalau kita bertasbih setelah salam, maka semua dosa-dosa kecil yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qu'udan, sambil duduk, wa ala junubikum, sambil rebahan, baring, apa-apa. Nah, jadi para ulama sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi, ajma'al ulama ala istihbab dzikri ba'da shalah. Jadi para ulama semuanya berijma, sepakat zikir setelah sholat itu hanya dianjurkan, tidak wajib. Makanya jangan sampai kita kemudian juga membid'ahkan salaman setelah sholat. Karena kalau sudah selesai sholat, ya sudah selesai. Karena ada anggapan salaman setelah sholat itu bid'ah, karena nggak ada contohnya pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi juga nggak ada ceritanya orang habis sholat langsung pegang HP, ya kan? Kalau kita melarang habis sholat jangan salaman, mestinya kita konsisten, jangan juga pegang HP dengan alasan tidak ada contohnya pada zaman Nabi. Nah, cuma kenapa ada anggapan, ada koreksi dari teman-teman Salafi atau dari teman-teman Persis waktu itu ya, karena ini juga di pers itu juga dianggap bid'ah. Karena ada keyakinan salaman itu bagian dari sunnah-sunnah sholat, padahal nggak ada. Nah, jadi ini juga perlu kita luruskan ya, bahwa salaman setelah sholat itu tidak ada sunnahnya dari Nabi Muhammad SAW secara langsung. Nah, sehingga ini perlu diedukasi masyarakat, perlu diedukasi, disampaikan sehingga mereka tidak punya anggapan-anggapan yang kurang benar. Jadi menganggap sesuatu bagian dari sunnah Nabi padahal tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita menganggap sesuatu bagian dari sunnah Nabi padahal tidak ada dalil-dalilnya yang sahih, maka itulah yang disebut dengan bid'ah. Tapi kalau cuma sekedar salam biasa ya tidak apa-apa. Tapi kita juga jangan terlalu bersemangat salaman, belum orang selesai tahiyat langsung dipegang tangannya. Nah, wajah fihi ahaditsu katsiratun sahihatun fi anwa'i minhu muta'addidah, dan ada banyak hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan berbagai macam zikir. Nah, dan berzikir setelah sholat itu termasuk posisi yang sangat-sangat dianjurkan. Jadi berzikir setelah sholat itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Tawdihul Ahkam yang juga mensyarah kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, itu ada tertib zikirnya. Kalau kita dan tertib zikir ini hanya ditertibkan oleh para ulama ya. Makanya kalau kita lihat urutan zikir NU dengan urutan zikir Muhammadiyah itu berbeda. Ya, makanya kalau saya itu disuruh jadi imam di NU, saya nggak mau. Karena kadang-kadang tertib zikirnya berbeda. Kecuali sekarang ini ternyata gampang jadi imam di NU itu. Buka aja Google tertib zikir ala NU. Saya kemarin di masjid Al-Kausar, ya Masjid Al-Kausar yang Jalan Mawar itu kan amaliyahnya NU tadi kalau tadi. Jadi saya jadi imam. Sebenarnya saya sudah nolak tapi gak ada imamnya, ya sudah terpaksa. Begitu selesai salam, saya buka dan memang sudah saya persiapkan. Tinggal lagi, NU banget sudah selesai masalah itu.
Jadi kita tinggal lagi menyesuaikan saja dengan kebiasaan. Dan juga tidak bid'ah. Tapi kalau di Muhammadiyah, Salafi, tertib dikitnya begini. Pertama membaca astagfirullah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 1 kali. Kecuali dalam sholat maghrib dan sholat subuh dibaca sebanyak 10 kali, dan itu memang ada hadisnya. Kemudian kita membaca subhanallah walhamdulillah wala, kemudian Allah Akbar sebanyak 33 kali, semuanya 99 kali, dan kemudian disempurnakan dengan membaca la ilaha illallah sebanyak 1 kali sehingga semuanya 100 kali. Kemudian membaca ayat kursi, kemudian membaca surah Al-Ikhlas, kemudian membaca surah Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, kalau dia berzikir dalam sholat maghrib ditambah Allahumma ajirni minan nar dibaca sebanyak 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Tapi saya pernah iseng-iseng mencari kualitas sanad. Kenapa di Muhammadiyah tidak diajarkan zikir Allahumma ajirni minan nar? Itu memang hadisnya tidak kuat. Bahkan ada yang menganggap doib, tidak boleh doib lah. Makanya Muhammadiyah tidak mengamalkan Allahumma ajirni minan nar. Tapi bapak-bapak boleh saja. Pasti ada masalah. Allahumma ada. Di Arya ada di Tarji. Oh iya. Oh ada ya. Aku kira enggak ada. Allahumma ajirni minan nar. Karena ini bagus maknanya ya. Ya Allah, ajirni minan nar, selamatkan aku dari neraka. Dibaca sebanyak 7 kali pada waktu sholat maghrib. Nah, kalau di NU urutannya beda ya. Kalau di NU istighfar langsung dibaca Al-Fatihah. Nanti subhanallahnya itu diletakkan setelah kita membaca Al-Ikhlas. Nah, kalau kita langsung seperti ini ya. Jadi bacaan zikirnya Salafi, Muhammadiyah, Persib, Hidayatullah atau organisasi-organisasi modernisme di Indonesia, Al-Irsyad, itu rata-rata seragam sama. Bapak-bapak versi yang mana? Pakai saja, lanjutkan, tidak ada masalah, tidak perlu diubah-ubah, sama aja. Nah, cuma kalau saya biasanya begini. Hadis yang berikutnya ya. Tadi hadis berapa itu? 256. Nah ini. Hadis 257. Bayanu nau'i minal adiyati bi adbaril maridah. Penjelasan tentang salah satu macam doa di akhir sholat wajib. Nanti ada koreksi dari Syekh Abdullah Shalih Al-Fauzan. Ini doa dibaca sebelum salam atau setelah salam. Kita baca hadisnya. An Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu, selalu berlindung bihinna, dengan doa ini, dubur sholati, di akhir sholat. Nanti makna dubur di sini ada 2 pengertian. Yang pertama sebelum salam, yang kedua setelah salam. Tetapi yang paling kuat ini dimaknai dubur sholat, itu dengan makna sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pelit, bakhil. Wa a'udzubika minal jubni, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut, terlalu penakut. Wa a'udzubika min arudda ila ardalil umur, dan aku berlindung kepadamu aku dikembalikan kepada umur yang paling rendah alias pikun, alelu.
Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Ini yang meriwayatkan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah di sini bapak-bapak ya ada penjelasannya. Dubura kulli sholatin, di situ maknanya ada dua ya. Pertama sebelum salam, yang kedua setelah salam. Nah yang paling kuat ini setelah salam, sehingga sebenarnya harusnya doa ini atau hadis ini itu urutannya diletakkan sebelum-sebelumnya, karena masih satu rangkaian doa sebelum salam. Dan nanti Ibnu Taimiyah itu menjelaskan satu prinsip, kapan satu zikir dibaca sebelum salam atau setelah salam. Nah ini kita jelaskan dulu rawinya ya, bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas ini bapaknya adalah Malik, makanya disebut dengan Abul Malik. Dia adalah salah seorang sahabat yang as-sabiqun al-awwalun, yang terdahulu masuk ke dalam Islam. Dia ikut perang Badar dan perang-perang yang terjadi setelahnya. Dan dia termasuk dari 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira masuk surga. Dan tidak boleh kita meragukan. Masa iya? Kalau kita meragukan, maka kita takutnya kita murtad, karena kita meragukan informasi Nabi. Tapi kalau kita ini tidak boleh kita pastikan kamu masuk surga, tidak boleh. Yang kita bisa lakukan adalah mudah-mudahan beliau masuk surga. Semua kaum muslimin masuk surga, tapi person-personnya gak boleh dipastikan kecuali ada berita dari langit. Nah, ada 10 sahabat yang langsung ada bocorannya dari langit. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari 10 sahabat yang langsung dapat bocoran dari langit masuk surga, beliau ini termasuk orang yang meninggal dunia paling akhir. Dan beliau termasuk salah seorang sahabat yang dipilih oleh Umar bin Khattab sebagai anggota dewan Majelis Syuro, ya, Ahlul Halli wal Aqdi. Jadi mekanisme penetapan pemilihan pemimpin dalam Islam itu adalah berdasarkan perwakilan, tapi tidak semua orang bersuara, tapi orang-orang yang terbaik. Nah, orang-orang yang terbaik ini kemudian bersyuro siapa di antara siapa di antara kaum muslimin yang akan mereka tunjuk. Nah, itulah salah satu istilahnya itu ahlul haddi wal aqdi. Makanya dalam Islam itu ada juga konsep trias politika. Ada eksekutif, ada yudikatif, dan ada legislatif. Nah, legislatif itu kalau dalam bahasa sistem tata negara Islam namanya ahlul halli wal aqdi, para intelektual. Karena kalau dalam Islam itu enggak semua rakyat itu boleh bersuara. Sehingga banyak orang-orang yang kemudian mengkritisi sistem demokrasi, karena suara intelektual dianggap sama dengan suara non intelektual. Tapi itu memang perdebatannya. Beliau ini termasuk di antara sahabat yang pertama kali menggunakan panah dan membunuh orang kafir. Dan itu pernyataannya sendiri. Beliau termasuk seorang sahabat wa manaqib. Jadi kalau manaqib itu artinya cerita-cerita yang termulia, sejarah biografi, tapi isinya prestasi-prestasi, namanya manaqib. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang doanya mustajab. Tetapi saya dan ini kata pengarang kitab ini, itu kisah tentang doa yang mustajab itu masyhur di kalangan ahli Kufah. Tapi saya tidak sempat mencari kejadian detailnya seperti apa. Beliau termasuk di antara qaidul Qadisiyah, panglima perang Qadisiyah. Walladzi banal Kufah, beliaulah yang mendirikan kota Kufah. Dan banyak melakukan ekspansi ya, membuka negara-negara, maksudnya kawasan-kawasan Islam baru. Jadi
beliau sangat berprestasi ya. Makanya jadi kalau Nabi itu menyampaikan kabar gembira bahwa sahabat itu memang masuk surga, memang bisa terbukti secara de facto. Memang orang ini prestasinya luar biasa banyak. Beliau ini meninggal di kota Al-Aqiq, kemudian dibawa mayatnya ke kota Madinah dan kemudian dikuburkan di pemakaman Baqi. Tapi kita juga nggak tahu yang mana itu. Nah, yang pertama al-bukhlu. Al-bukhlu itu artinya bapak-bapak, pelit itu artinya man'ul fadli, menahan keutamaan, menahan pemberian. Wal imsak anil badli, dan tidak mau memberikan harta kepada orang yang berhak. Suami itu kan punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dan kepada anak-anaknya, sehingga ketika suami tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya, maka dia dianggap sebagai suami yang mulia. Al-jubnu itu artinya pengecut, daqun fil qalbi, yaitu kelemahan di dalam hati yang membuat pelakunya atau yang bersangkutan itu tidak mau pergi ke tempat-tempat yang mulia. Misalnya nggak mau berangkat jihad, nah itu namanya pengecut. Jadi ini berkaitan dengan kondisi psikologis. Nggak mau menyampaikan kebenaran padahal itu adalah kalimatul haq, nah itu pengecut. Tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, itu pengecut. Nah, tapi kalau misalnya kita dimarahin istri dan kemudian tidak komentar, ya itu namanya bukan suami pengecut, tapi suami tahu diri. Oke. Fitnah dunia. Fitnah dunia itu artinya apa, Bapak? Al-inhimat fi syahwatiha, tenggelam dalam kenikmatan dunia sampai dia kemudian menjadi orang yang tamak. Jadi kalau misalnya kita bekerja untuk mencari dunia tapi kita tidak tamak, kita masih mengindahkan aturan-aturan Islam dan aturan-aturan norma yang berlaku di masyarakat, insya Allah kita tidak dianggap sebagai orang yang terfitnah dengan fitnah dunia. Ada orang yang capek, orang yang sering bekerja cari uang, tapi begitu sholat panggilan adzan berkumandang selesai, dia langsung. Nah itu namanya bukan orang yang terfitnah dunia. Silakan bekerja mencari dunia seakan-akan dunia ini hidup selama-lamanya, tetapi begitu ada panggilan adzan. Tapi kalau misalnya ada orang yang sudah jualan pentol, jualan kelapa di samping masjid, Allahu Akbar, masih saja melayani. Nah, ini fitnah dunia sudah. Iya kan? Fitnah dunia itu. Dianjurkan berdoa dengan doa ini. Jadi ini memang doa yang selalu dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini Nabi berlindung kepada Allah dari al-akhlaq al-dzamimah, akhlak yang tercela, wal ahwal as-sayyi'ah, dan keadaan yang sangat buruk. Jadi akhlaknya yang tercela itu dua. Satu, pelit. Dua, pengecut. Keadaan yang buruk itu terfitnah dunia, kemudian menjadi orang yang pikun, kemudian mendapatkan siksa kubur dan siksa neraka. Terutama pikun ini, bapak-bapak, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit pikun ini. Karena pikun ini termasuk ujian dunia yang sangat berat. Dan kalau tidak salah kita sudah pernah menjelaskan dalam tafsir surah At-Tin ya, salah satu cara yang paling ampuh untuk mencegah penyakit pikun insya Allah dengan rajin-rajin membaca Al-Quran Al-Karim. Nah, sebaiknya dibaca sebelum salam. Nah, jadi sebelum salam itu dibaca. Kenapa? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, summa la yatakhayyar minad du'a'i a'jabu ilaihi. Nah, nih di sini ada kaidah ya. Setiap teks yang berbicara tentang doa dan berkaitan dengan dubur sholat, maka itu pasti dimaknai kepada pengertian sebelum salam.
Jadi kalau ada doa dari Nabi kemudian digandengkan dengan kata-kata duburus sholat di akhir sholat, itu mana duburus sholat dalam ayat itu adalah sebelum salam. Kenapa kita itu sebaiknya berdoa sebelum salam? Nah itu karena pertama, karena kita itu kan tadi sudah mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca at-tahiyat. Kemudian kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga memang tempat yang paling efektif, tempat yang paling baik, tempat yang paling afdal dalam menyampaikan doa itu sebelum salam memang. Itu tempat yang paling baik. Karena rentetannya jelas. Diawali dengan puji-pujian kepada Allah, kemudian diiringi dengan pernyataan syahadat, dilanjutkan dengan salawat kepada Nabi, baru kita kemudian sampaikan doa kita. Makanya Nabi SAW menyampaikan, maka hendaklah engkau kemudian memilih doa yang kau sukai dan kemudian berdoalah dengan doa tersebut. Tapi kalau misalnya ini doa dibaca setelah salam, boten nopo ega dan apa juga. Hanya saja yang paling baik dibaca sebelum salam. Sehingga kalau kita ingin kumpulkan doa sebelum salam ini banyak. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian doa yang diajarkan langsung oleh Nabi kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa ini Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika, banyak doa-doanya. Termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, tetapi fakullu nasin min dzikri, setiap teks yang berbicara tentang zikir muqayyadun biduburi sholat dan kemudian dikaitkan dengan dubur sholat, maka itu dibawa kepada pengertian setelah salam. Jadi kalau doa posisinya sebelum salam, tapi kalau zikir posisinya setelah salam. Dan ini sesuai dengan firman Allah, fa idza qadaytumus shalah, apabila kamu selesai sholat fadhkurullah. Kecuali beberapa doa yang memang dijelaskan oleh Nabi, misalnya mengucapkan doa istighfar, astagfirullah. Karena memang istighfar ini dia unik. Di samping dia adalah zikir, pada waktu yang sama dia juga adalah doa permohonan minta ampunan kepada Allah. Jadi kalau untuk astagfirullah memang dibaca setelah salam karena memang ada dalilnya. Tapi kalau misalnya tidak ada dalilnya, kalau dia berkaitan dengan permohonan, sebaiknya dibaca sebelum salam. Kalau dia berisi tentang zikir, maka dibaca setelah salam. Ini adalah kaidah yang dirumuskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian dinukil oleh muridnya yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan kemudian dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Beberapa doa ringkas setelah salam. Ini banyak sebenarnya ya. Ini kalau kita lihat di sini ya saya bilang. Tetapi kemudian memang dikecualikan beberapa doa yang memang ditentukan oleh Nabi setelah salam, dan ini jumlahnya gak banyak, sedikit saja. Misalnya tadi istighfar ya. Atau doa yang ini ya, Rabbi kini adzabika yauma tub'asu aw tujma'u ibadah, itu juga memang ada doa. Ini juga dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis berikutnya. Nah ini. Al-Sawbana radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini, idan sarafa min sholati, apabila Nabi berpaling dari sholatnya, maksudnya selesai dari sholatnya, istaghfarallaha salasan, Nabi beristighfar sebanyak 3 kali. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
Al-Auzai, saya bertanya kepada Al-Imam Al-Zawi, kaifal istighfar, bagaimana caranya beristighfar? Qala taqul, engkau berucap astagfirullah, astagfirullah. Itu yang paling ringkas. Boleh dibaca panjang lagi, astagfirullahaladzim wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi jelas ya, astagfirullah salasa, mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Boleh nggak lebih daripada 3 kali? Sebaiknya jangan. Kalau ada jumlah yang langsung ditentukan oleh Nabi, kita itu harus taslim, ikuti. Sudah, jangan lebih, jangan kurang. Karena Nabi itu ketika menentukan berarti memang itu dari wahyu, bukan dibuat-buat. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau adalah as-salam. As-salam ini salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah punya nama as-salam. As-salam itu artinya salimah min kulli aibin, dan yang terbebas selamat dari segala aib, dari segala penyakit ya, yang menimpa makhluknya Allah tak punya. Jadi zatnya Allah selamat, sifat Allah selamat, termasuk perbuatan Allah itu selamat. Jadi Allah itu tidak pernah berbuat buruk, tidak pernah berbuat zalim. Makanya kita nggak boleh mensifati Allah dengan az-zulmu. Anta zalim, kamu zalim, Allah itu kafir, itu kalimat kufur. Inni zalamtu zulma, inni haramtu zulma ala nafsi. Saya, kata Allah, mengharamkan perbuatan zalim terhadap diriku sendiri. Jadi kenapa ada orang yang disiksa oleh Allah? Ada anak kecil yang kemudian sudah kecil, banyak betul ujiannya. Bagaimana cara menjelaskannya itu? Apakah kemudian kita, ya Allah, Allah ini kejam sekali. Ini masih kecil, sudah buta, tertimpa gempa bumi, mati lagi terbakar. Bagaimana cara menjelaskan itu? Ketika misalnya ada orang-orang ateis yang memprotes keadilan Allah. Nah, nanti kita akan pahami dulu itu mana adil itu artinya apa. Adil itu artinya memberikan haknya. Kita ini punya hak nggak kepada Allah, Bapak-bapak? Pertanyaannya, kita ini punya hak nggak kepada Allah? Jadi yang namanya adil itu memberikan sesuatu memberikan hak kepada orang yang berhak, memberikan sesuatu kepada orang yang berhak. Pertanyaannya, kita ini punya hak nggak kepada Allah? Nggak ada hak kita yang benar, kecuali cuma satu, kita tidak dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama cara menjelaskannya. Yang kedua, kita harus berbaik sangka, karena ketika misalnya ada di antara hamba-hambanya yang kemudian mendapatkan ujian yang sangat berat di dunia, itu nanti kehidupannya di akhirat jauh lebih tinggi. Jadi orang yang banyak sakitnya di dunia dengan orang yang banyak sehatnya di dunia, nanti di akhirat itu posisi surganya berbeda. Nah, itu nanti salah satu bentuk kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil kasana. Ini nanti kita lewati. Nah, biasanya imam, kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang lain, Nabi itu dia hanya menghadap kiblat sampai selesai membaca Tabarak ya dzal jalali wal ikram. Begitu Nabi sudah membaca Tabarak ya dzal jalali wal ikram, maka Nabi langsung berubah posisi sujudnya, posisi duduknya, dan kemudian menghadap para sahabat. Boleh menghadap ke sana, boleh menghadap ke sana, boleh menghadap ke sini. Itu semua ada dalilnya. Tapi kita berpaling agar tidak ada anggapan bahwa kita masih sedang dalam keadaan sholat. Itu hikmahnya. Kita harus merubah posisi sujud, terutama imam. Jadi kalau dia sudah sampai Allahumma anta salam wa minka salam tabarak ya dzal jalali wal ikram, kemudian dia merubah posisi duduknya dan posisi wajahnya. Nah, tapi biasanya Nabi itu menghadap ke kanan. Makanya para sahabat banyak yang kemudian
sengaja mencari posisi di sebelah saf kanan agar mereka bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam banyak keterangan Nabi juga kadang-kadang menghadap ke sana. Nah, kadang-kadang beliau juga menghadap ke depan, dan dianjurkan makmum itu jangan berdiri terlebih dahulu kecuali imam berdiri. Makanya kalau di itulah itu bapak-bapak kalau pernah sholat di Masjid Jabal Nur itu biasanya santri-santri kalau misalnya mau ke belakang setelah sholat sunnah, setelah sholat itu acungkan tangan, dimohon pamit kepada imam, karena ini kita masih dalam posisi sedang berjamaah, dan dalam berjamaah itu intinya adalah as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat. Di situ ada imamah, jamaah, ada kepemimpinan, ada nilai-nilai kepemimpinan dan nilai-nilai kejamaatan. Nah ini juga kalau kita lihat dalam hadis yang lain, itu setelah kata tabarakta, Allahumma anta salam tabarakta, itu ada kata-kata wa ta'alaita. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta wa ta'alaita dzal jalali wal ikram, atau ya dzal jalali wal ikram. Kalau teman-teman Nahdliyin itu pakai juga tambahan wa ta'alaita. Kalau Muhammadiyah setahu saya enggak ada dibaca tarjih ya. Rata-rata cuma Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, kalau dia itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'alaita dzal jalali wal ikram. Nah, tapi ternyata bapak-bapak kalau kita lihat di komentar sini ya, wa in kanat min alfadis sanaya Allah taala waradat fi ahadits ukhra kama taqaddama fi du'ail qunut. Sebenarnya kalau kita lihat lafaz wa ta'ala itu memang ada. Kata-kata wa ta'ala itu memang ada. Tetapi konteksnya dalam bacaan doa qunut. Tetapi dalam konteks bacaan setelah zikir itu enggak ada. Enggak ada. Makanya Muhammadiyah enggak pakai wa ta'ala itu, karena memang kata-kata wa ta'ala itu dalam konteks bacaan zikir setelah salam itu enggak ada hadisnya. Makanya dikatakan illa annahu la asla laha fi hadzal maudhi. Tetapi itu dalam konteks tempat, maksudnya posisi berzikir setelah salam itu enggak ada asalnya, maksudnya enggak ada dasarnya. Tapi kalau dalam konteks doa qunut itu memang ada ya. Ada kata-kata kalimat wa ta'ala itu. Satu. Ya, boleh. Dasarnya doa bersama itu kan kalau Nahdliyin itu kan doa bersama dan ya, wirid bersama gitu. Ya. Dasarnya. Iya, itu memang ada hadisnya dari praktek Nabi, kalau dasar Ibnu Abbas atau Nabi yang memang mengajarkan para sahabat. Jadi Nabi sengaja memperdengarkan bacaan zikirnya agar para sahabat bisa belajar berjamaah. Jadi tidak ada masalah. Nanti lebih anunya saya sampaikan dalilnya minggu depan ya. Jadi insya Allah biar tidak cuma sekedar katanya. Kalau tidak salah saya pernah untuk menyinggung di sini. Waktu saya menjelaskan tentang zikir-zikir yang dikarang oleh Syekh. Nanti saya cari lagi. Insya Allah. Satu lagi Ustaz. Ya. Tadi yang baca tentang istighfar yang 3 kali Ustaz. Nah, bagaimana korelasinya dengan bacaan Rasulullah beristighfar dalam sehari mana itu ada 100 kali. Ya, itu di luar sholat. Oh, di luar sholat. Di luar sholat. Jadi secara khusus kalau dalam sholat Nabi berzikirnya, makanya Nabi itu kalau dihitung sama dengan sholatnya nanti antara 70 sampai 100 kali. Secara khusus kalau di dalam habis sholat hanya 3 kali. Tapi di luar sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak-banyak juga beristighfar. Nah ini Jal-Jalal wal Ikram itu termasuk nama Allah yang agung ya. Termasuk nama Allah yang agung. Min asmail a'zam. Makanya Nabi berdoa mengajarkan bersabda, "Aliddu bi ya dal jalal." Berlindunglah kalian dari kepada Allah dengan mengucapkan kata dal jalal wal ikram.
Makanya kalau berdoa mau kawin lagi, jal-jalan kawinkan lagi ya Allah, enggak apa-apa ya. Ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu di sini ya. Kapar ya?